Selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik, terutama pendengar setia acara Through the Bible. Kita sudah hampir menyelesaikan kitab Perjanjian Baru. Sekarang hari ini kita tiba di 1 Timotius pasal yang ke-5. 1 Timotius pasal yang ke-5. Puji syukur kepada Tuhan, sudah hampir menuntaskan pelayanan atau pekerjaan kita. Nah, sebelum membacanya dan menguraikannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mohon berkat-Mu, mohon pimpinanmu, agar baik hamba-Mu yang menjelaskan maupun semua pendengar dimanapun mereka berada, Tuhan yang menuntun, Tuhan memberkati. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran dengan baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Lilin. Kita akan membahas 1 Timotius pasal yang ke-5. Oke. Lilin akan membacakan dari ayat 1 sampai 24. Silakan. 25. Oke. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang yang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu, aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik,
dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang menyolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita ada di surat Rasul Paulus kepada Timotius yang pertama adalah seorang gembala. Dia seorang gembala yang menggembalakan jemaat, mendapat instruksi dari Rasul, ya, bapak rohaninya. Di pasal 1, Rasul Paulus memberitahukan bahwa dia dengar ada pengajaran yang tidak benar, yang sesat masuk ke wilayah penggembalaan ini Timotius, ya, yaitu di Efesus. Jadi Timotius harus membereskannya. Kemudian di pasal 2 Rasul Paulus meminta agar Timotius menertibkan wanita-wanita di gerejanya, ya, bahwa ya mereka harus harmonis. Kalau di rumah istri tunduk suami, suami mengasihi istri, maka di gereja pun harus demikian. Dan gereja harus bertindak, harus membela istri-istri yang tidak disayang oleh suaminya. Itu gereja harus bertindak, ya. Gereja harus memihak, harus menegur, ya, sekurang-kurangnya harus menegur suami-suami yang tidak mengasihi istrinya. Tetapi ya gereja juga tidak boleh melakukan kesalahan, membiarkan perempuan ya memimpin suami-suami mereka atau suami orang lain. Nah, di pasal yang ketiga Rasul Paulus memberikan petunjuk tentang bagaimana seorang penilik atau gembala atau penatua harus berlaku, dan juga tentang syarat-syarat ya diaken sebagai diaken. Dan yang utama sekali di pasal 3 itu adalah bahwa jemaat Allah adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, ya. Jadi jemaat perjanjian baru, jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi ketika ya dunia kehilangan arah, ketika orang-orang di dunia ini ingin mendapatkan kebenaran, kemanakah mereka tuju? Mereka bisa datang ke jemaat lokal. Jadi di jemaat lokal ada kebenaran. Nah, kemudian pasal yang keempat kemarin, ya, pasal yang keempat yaitu Rasul Paulus menasehatkan agar Timotius mewaspadai ajaran sesat yang akan datang di kemudian hari. Ya, kita tahu bahkan sampai sekarang ini ya penuh dengan ajaran sesat, dan hendaklah Timotius sendiri menguasai pokok-pokok iman yang dasar, ya, pokok-pokok iman yang dasar, doktrin yang fundamental, ya, doktrin yang fundamental, yaitu kita lihat doktrin tentang keselamatan, doktrin tentang Alkitab, doktrin tentang gereja. Itu doktrin yang fundamental yang sering kita seminarkan itu. Dan Timotius harus mengawasi dirinya sendiri dan juga mengawasi ajarannya. Kalau tidak, ya dia akan menyesatkan orang, ya. Nah, sekarang kita ada di pasal yang kelima. Kita ada di pasal yang kelima. Di sini Rasul Paulus ya
memberi petunjuk kepada Timotius tentang bagaimana menggembalakan jemaat, ya, menggembalakan jemaat dengan baik. Di sini dikatakan bahwa janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, ya, atau ibu, ya. Jadi di sini ini orang tua yang laki dulu katanya, tegurlah dia sebagai bapa dengan baik, dengan sopan, ya, dengan tidak sewenang-wenang begitu, tetapi ya nasihatilah dengan penuh kasih karena dia lebih tua, ya kita menghormatinya. Ini baik sekali, ya. Dan kemudian tegurlah orang-orang muda seperti saudaramu, ya. Ya, orang tua dilihat sebagai bapa, orang muda sebagai saudara, karena Timotius di sini masih muda. Jadi Rasul Paulus minta supaya dia, ya, menertibkan orang-orang tua dengan lemah lembut, ya, memperlakukan mereka sebagai bapa, dan juga, ya, orang-orang muda sebagai saudara, ya, dengan ini sikap yang baik. Nah, perempuan-perempuan tua sebagai ibu katanya, ya. Jadi menertibkan perempuan-perempuan tua, ya, dengan menegur mereka sebagai ibu penuh hormat, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu, sebagai adik dengan penuh kemurnian, ya, sebagai saudari dengan penuh kemurnian. Nah, ini mengenai menegur perempuan-perempuan muda ini ada ditambahkan dengan penuh kemurnian, ya. Oh, ya, ini penting sekali. Gereja yang benar, gereja yang alkitabiah, ya, selalu ini mewaspadai hubungan laki dan perempuan, ya, selalu mewaspadai, karena di sini celah yang sangat sangat mungkin menyebabkan nama Tuhan, ya, dihujat orang, ya, karena masalah ini perempuan-perempuan muda, ya. Nah, perempuan-perempuan muda harus ditertibkan, ya. Mereka tentu, ya, harus memakai pakaian yang sopan, ya, sopan dan teratur. Itu adalah hal yang wajib, ya. Perempuan Kristen tidak boleh ikut-ikutan perempuan dunia. Ada mode itu, ya, ini pusernya dikasih lihat begitu, ya. Itu tidak benar, ya. Nah, baik orang muda, ya, baik laki maupun perempuan harus memiliki keyakinan diri, ya. Kita harus penuh dengan confident, ya. Baiklah dunia mengikuti kita, jangan kita mengikuti dunia, ya. Dunia mengikuti kita, jangan kita mengikuti dunia, ya. Itu bodoh, ya. Bodoh kalau kita yang mengikuti dunia. Itu biasanya adalah orang-orang yang tidak confident, ya. Tidak confident. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau orang-orang muda, mungkin anak atau cucu Anda, ya, mulai mengikuti ini model dunia, Anda mesti waspada. Biasanya itu didahului dengan kagum kepada mereka, ya, kagum kepada orang-orang dunia, ya, bintang-bintang film segala macam. Untuk apa mengagumi mereka, ya? Mereka tidak mempunyai kehebatan apa-apa, hidupnya berantakan, ya. Untuk apa mengagumi mereka? Jadi kita perlu buka pikiran orang-orang muda kita, ya. Apanya mereka yang patut dikagumi, ya? Apanya, ya loh. Nah, ini ada bintang sepak bola datang ke Indonesia, katanya itu si Zidane itu, ya. Oh, saya tidak ada hormat sedikit pun padanya, karena terakhir dia main sepak bola, ya, dia kelahi, atau dia pukul orang, ya. Segala kehebatannya bermain bola sirna, ya, oleh karena ini tingkahnya yang tidak terpuji itu, ya. Nah, orang muda harus memberikan ini, ya, penghormatan yang tepat, ya. Mengapa engkau kagum kepada orang itu? Atas alasan apa, ya toh? Atas hidupnya yang baik, ya, dan lain sebagainya. Itu harus jelas. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat di sini ini perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian, katanya. Kita harus menertibkan orang-orang muda supaya mereka diberi kepercayaan diri bahwa ini cara hidup orang Kristen, ya. Moral kekristenan adalah yang the best, ya, yang the best. Jangan sampai, ya, dia ini mencemarkan
mencemarkan keharuman nama Kristen itu ya. Jadi dia harus berpakaian dengan baik ya, bertingkah dengan baik. Dan sebagai gembala muda, tentu ada banyak gembala muda harus hati-hati ya terhadap masalah perempuan ini. Harus sangat hati-hati, katanya menegur dengan penuh kemurnian ya, dengan penuh kemurnian. Nah, jadi tidak ada agenda lain gitu. Tidak boleh ada keinginan hati yang tersembunyi ya, harus penuh dengan kemurnian. Nah, kemudian baru masuk yang ketiga di sini ya. Hormatilah, di ayat yang ketiga, hormatilah ya janda-janda yang benar-benar janda. Nah, di sini Rasul Paulus memberi pengarahan kepada Timotius, sekaligus tentu pengarahan kepada kita jemaat sekarang ini, bahwa yang benar-benar janda itu adalah yang bagaimana, yang perlu diperhatikan oleh jemaat ya. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu ya, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau janda yang mempunyai anak dan mempunyai cucu ya, anak dan cucunya itu adalah orang yang bertanggung jawab, harus diajar kepada mereka untuk membalas budi, ibu mereka atau nenek mereka ya, yang telah atau melahirkan, mengasuh mereka ya. Ini sebagai orang Kristen adalah orang yang berbudi ya, orang yang membalas budi baik orang ya, bukan orang yang melupakan budi baik orang ya. Orang sudah menolong kita ya, kemudian kita lupakan itu saja ya. Oh tidak ya. Orang Kristen adalah orang yang tahu budi baik orang ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi katanya janda yang mempunyai anak dan mempunyai cucu itu harus dipelihara oleh anak dan cucunya gitu ya. Nah, kemudian katanya sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang benar-benar janda itu harus dipelihara oleh jemaat ya. Harus dipelihara oleh jemaat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, seorang janda yang benar-benar janda menaruh pengharapannya kepada Allah, katanya. Di sini di ayat 5 dikatakan, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam ya. Jadi menaruh pengharapannya kepada Allah karena dia tidak punya siapa-siapa, dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Nah, benar nggak itu janda berdoa siang malam gitu, atau meleter siang malam? Itu perlu diketahui gitu ya. Nah, seorang janda yang di dalam Tuhan, seorang janda yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang di dalam Tuhan ya, dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan pertama ya karena memang sepatutnya begitu, dan selain menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dia bertekun dalam doa. Dia adalah seorang anggota jemaat yang rajin berdoa ya, mendoakan pekerjaan Tuhan, mendoakan hamba Tuhan, mendoakan ya berbagai kegiatan di gereja, mendoakan anggota jemaat ya. Itu ya janda yang menaruh pengharapannya kepada Allah, bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam ya. Kemudian tetapi seorang janda yang hidup mewah katanya dan berlebih-lebihan ya. Jadi mungkin ada janda kaya ya yang ditinggalkan oleh suaminya dan banyak harta begitu ya. Nah, sepatutnya dia tidak mencemplungkan dirinya dalam hidup mewah ya, tetapi ya dia harus dia harus mengucap syukur kalau dia ditinggalkan uang oleh suaminya cukup banyak sehingga dia tidak usah menjadi beban gereja yaitu beban jemaat. Ini sudah satu hal yang perlu disyukurkan, dan biarlah dia dapat memakai ini resources ya, sumber dana yang tersedia ini dengan sebijaksana mungkin ya, sebaik mungkin, hidup sederhana ya, sehingga dia betul-betul ya menjadi teladan ya,
menjadi teladan bagi perempuan-perempuan muda yang mungkin satu hari akan kehilangan suami mereka juga, dan dia bisa menjadi teladan, dia bisa menjadi mode bahwa inilah janda yang mengasihi Tuhan, yang di dalam Tuhan, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak patut ya untuk misalnya hidup berfoya-foya, ya toh, bermewah-mewah, ya. Karena apa? Ya karena kalau begitu ya biasanya ya itu akan, kalau itu yang diekspos ya, maka itu akan menarik perhatian ya, ya. Wah, kalau beli baju baru melulu ya itu pasti akan menarik perhatian orang-orang hidung belang dan lain sebagainya ya. Itu akan timbul masalah ya biasanya ya. Akan banyak yang coba-coba mau melamar, kan dengar nih janda kaya ini ya toh. Nah, bagaimana kalau jadi suaminya nggak usah kerja ya toh, ya santai sekali gitu ya toh. Jadi bisa begitu. Nah, oleh sebab itu katanya, sekalipun ada janda ditinggalkan uang oleh suaminya cukup banyak, dia patut hidup sederhana ya toh. Kalau dia punya anak ya, dia ya dengan tekun membesarkan anaknya. Kalau tidak punya anak ya toh, nah dia bisa ini ya menghabiskan waktunya untuk melayani Tuhan ya, untuk melayani Tuhan dengan baik ya, ikut terlibat ya melayani Tuhan ya. Karena bagi seorang wanita sebelum menikah ya, dia ada di bawah otoritas ayahnya ya. Sesudah menikah dia ada di bawah otoritas suaminya, dan jikalau suaminya meninggal ya, dia di bawah otoritas ini Tuhan ya. Tuhanlah yang menjadi harapannya. Tentu di bawah penggembalaan seorang ya gembala kalau dia di dalam jemaat tentu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-6 ini ya, kita lihat ada satu peringatan seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup ya. Artinya apa? Dia tidak tahu ya pengharapan imannya itu kemana, dan dia tidak ini memfokuskan hidupnya kepada Tuhan ya, dan dia tidak ya terlibat dalam pelayanan lebih lagi. Wah, itu bisa gawat sekali ya. Dia bisa ini ya, walaupun hidup ya tapi sudah mati katanya. Nah, kemudian ayat 7 katanya, peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda muda ya. Dan peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu ya, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi hidup tidak bercela. Karena seorang janda itu posisinya sangat rentan gosip ya, gitu. Nah, gembala yang baik itu kalau pergi mengunjungi janda juga harus membawa istri ya, jangan ini beralasankan karena dia janda kasihan jadi perlu diperhatikan itu, pergi sendiri mengunjunginya di sana yang berlama-lamaan sehingga tetangga jadi bertanya-tanya ya, ini ada mobil parkir di luar ini ya, atau mobil parkir di luar, ada seorang laki-laki masuk ke dalam kok lama amat gitu ya, apa yang dibuat. Nah, jangan sampai hal demikian terjadi gitu ya. Jadi karena posisi janda itu rentan gosip, maka dia perlu sangat bijaksana ya, hati-hati, dan jemaat harus menolongnya karena dia dalam posisi begitu tentu ya sangat perlu dibantu ya, dikasihani ya. Jadi kita tahu bahwa dia perlu hidup dengan tidak bercela, kata firman Tuhan di sini. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya ya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan, kalau ada ya seorang mungkin anak atau mungkin cucu dari seorang janda yang tidak rela memelihara ya ibu mereka atau ini ya
nenek atau kakek mereka, janda di sini ya bisa duda juga masuk, ya sudah di atas 60 tahun ya. Nah, maka dia katakan ini murtad, katanya murtad ini ya. Murtad itu artinya dia bagaikan meninggalkan iman ya, sudah bukan orang Kristen lagi gitu, dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman ya. Lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya, itu tidak boleh terjadi demikian ya, karena orang Kristen adalah orang yang menyerukan kebenaran ya. Menyerukan kebenaran tentu harus diikuti dengan hidup yang sesuai dengan kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Nah, hidup di dalam kebenaran itu yang bagaimana? Hidup di dalam kebenaran adalah hidup yang penuh dengan kesopanan ya, penuh dengan kebaikan ya. Jadi bukan membunuh orang demi apa yang kita perjuangkan, demi iman kita. Wow ya, kita menjadi orang yang ditakuti oleh semua orang ya. Kita menjadi orang yang mengerikan karena kita menyakiti orang, tetapi tidak ya. Orang Kristen adalah orang yang betul-betul hidup sopan, hidup baik ya. Jadi kita adalah orang yang diterima mestinya ya. Kita adalah orang yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. 1 Timotius pasal yang ke-5. Sekarang kita ada di ayat yang ke-9. Yang didaftar sebagai janda, kata Rasul Paulus, ya, hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Jadi di sini sudah ada patok umur ya. Jadi 60 tahun ke atas. Nah, itu patok umur untuk yang ini janda yang dibiayai hidupnya oleh gereja. Ya, jadi Rasul Paulus mengajarkan ya bahwa jemaat yang benar harus berfungsi sedemikian. Ya, jemaat harus ya memperhatikan. Tentu jemaat harus memperhatikan hidup hamba Tuhan, orang yang melayani. Nanti ada diajarkan mulai dari ayat 17. Nah, sekarang di sini ya salah satu dari tanggung jawab jemaat adalah memelihara janda. Nah, jemaat yang melakukan tugas ini jemaat yang akan dipelihara oleh Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan mau memelihara janda itu, dan Tuhan mau memeliharanya melalui jemaat ini. Nah, bagaimana jemaat ini bisa tidak dipelihara Tuhan? Oh, tidak ya. Tuhan pasti akan memelihara jemaat ini, karena Tuhan mau memakai jemaat ini untuk memelihara janda. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, gereja harus mempunyai patokan yang benar di dalam melaksanakan tugasnya. Nah, sekarang ya seperti di Indonesia ini, apakah ada gereja yang sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintahkan ini? Ya, marilah saya ingin mengajak kepada gereja-gereja, coba perhatikan. Nah, di sini dikatakan 60 tahun ke atas ya, 60 tahun ke atas ya. Tidak kurang dari 60 tahun. Yang hanya 1 kali bersuami. Nah, ini syaratnya ya. Bukan 2-3 kali bersuami gitu. Jadi hanya 1 kali bersuami ya. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak ya, memberi tumpangan dan membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Nah, seorang janda dipelihara oleh jemaat ya, adalah yang masuk kategori ini. Yaitu yang 60 tahun ke atas ya, hanya 1 kali menikah. Ya, 1 kali menikah. Di sini tidak ada dikatakan bahwa dia punya anak atau tidak ya, melainkan di sini dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, ya, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara. Jadi bisa jadi ini janda punya anak ya, atau duda ini punya anak, tetapi karena anaknya tidak mau percaya Tuhan, jadi anaknya membuangnya. Nah, gereja ya mempunyai ini
kewajiban moral ya untuk memeliharanya. Kalau ya dia adalah seorang janda yang sudah ya melayani Tuhan sedemikian rupa, terbukti ya telah melakukan pekerjaan yang baik ya. Seperti mengasuh anak ya, memberi tumpangan ya. Walaupun tidak punya anak tetapi rajin mengasuh anak ya, memberi tumpangan ya, membasuh kaki saudara-saudara seiman ya. Itu satu pelayanan yang sungguh ya luar biasa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada zaman Rasul Paulus hidup, ya mereka tidak mempunyai sepatu seperti kita hari ini yang membungkus habis begitu. Mereka memakai gayanya seperti sendal jepit gitu ya, yang ada talinya. Nah, jadi kalau mereka ke sana kemari, pergi ke rumah orang, dan jalanannya juga tidak aspal seperti sekarang ini, tetapi tanah, jadi kaki pasti kotornya. Nah, kalau mengunjungi rumah orang, atau mungkin kita ketika berjemaat kaki kotor, jadi ada orang yang di depan pintu atau di dekat tangga yang membasuh kaki orang ya, supaya kakinya nanti jangan kotor masuk ke dalam, apalagi kalau duduk di bawah begitu ya. Maka ada orang yang membasuh kaki. Nah, bayangkan ya, ada orang yang merelakan dirinya ya, yang begitu baik hati ya. Setiap orang datang sini saya bersihkan kakinya gitu ya. Nah, orang demikian ya, kalau dia sudah melayani seperti begitu, dia tua, masakan kita tinggalkan dia ya, masakan kita tinggalkan dia. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kita lihat di sini ya, membasuh kaki katanya ya, mengasuh anak-anak ya, memberi tumpangan ya, memberi tumpangan, melayani, memberi tumpangan, itu adalah satu sikap yang baik ya. Apalagi pada zaman itu tidak ada hotel ya, tidak ada hotel, orang pakai tenda atau numpang di rumah sanak family ya. Jadi inilah ya, jadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan baik gitu. Nah, kalau dia sudah melayani Tuhan sedemikian rupa dan dia sudah tua, di atas umur 60 tahun, janda, maka gereja mempunyai tanggung jawab moral untuk memeliharanya katanya. Di sini ya, menolong orang yang hidup dalam kesesakan ya. Pendeknya ya, yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Nah, oleh sebab itu ya, gereja bertanggung jawab ya, mempunyai kewajiban moral untuk menolongnya karena pengharapannya kepada Tuhan. Nah, pengharapannya kepada Tuhan, Tuhan menolongnya memakai apa? Memakai jemaatnya. Nah, kemudian di ayat yang ke-11, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Janda-janda muda ya, tidak perlu ditolong ya, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian ya, ini gairah seksnya yang menceraikan mereka dari Kristus. Nah, gairah seks itu ya yang bisa menceraikan mereka dari Kristus ya. Nah, mereka itu ingin kawin ya. Jadi kalau janda muda ya, kalau kegairahan seksnya itu dikobarkan ya, lalu nanti kepingin kawin ya, nah, kalau tidak dapat orang yang di dalam Tuhan ya, dapat orang yang tidak percaya Tuhan, wah ya, itu hancur lebur ya, bisa menceraikan mereka dari Kristus ya, dan dengan memungkiri ya kesetiaan mereka yang semula kepadanya. Nah, memungkiri kesetiaan mereka kepadanya. Jadi bisa ya, itu bisa jadi ya. Akhirnya mengapa Rasul Paulus berbicara demikian? Karena begini ya. Seorang wanita kalau bersuami ya, seorang wanita bersuami, itu ada perintah firman Tuhan untuk tunduk kepada suami. Nah, jadi ya, ketika seorang wanita, seorang perempuan yang bersuami, suaminya meninggal, nah mestinya kesetiaannya adalah kepada Tuhan Yesus ya. Kesetiaannya kepada Tuhan Yesus, dan ya kalau kemudian kegairahan seksnya itu dikobarkan dan kemudian dia menikah lagi ya, berarti sekarang dia masuk lagi ke dalam ini, dia harus janji setia dan tunduk kepada suami ini lagi ya. Berarti sebenarnya ini maksudnya itu adalah apa? Jadi kesetiaannya kepada Kristus sekarang ini ya dialihkan kepada kesetiaan kepada suami gitu, kepada suami. Nah, ingat ya. Jadi di dalam Efesus pasal 5 ya, itu
suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, dan istri tunduk kepada suami ya seperti kepada Kristus, ya seperti kepada Tuhan. Jadi ya istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Kalau suaminya meninggal, dia tunduk kepada Tuhan, gitu. Dan kalau dia terlalu muda dan digairahkan seksnya, kemudian dia sembarangan mencari suami ya, dan dapat yang di luar Tuhan dan dia tunduk kepadanya, maka dia terpisahkan dari Kristus, ya. Jadi tunduknya kepada Kristus sekarang ya dialihkan kepada tunduk kepada suami. Ya, ini sebenarnya yang Rasul Paulus ingin maksudkan, jelaskan. Mungkin Timotius membaca ini ya sudah mengerti gitu. Dan katanya dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, ya, mereka ya mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini tentu bagi janda yang menikah dengan mereka yang di luar Kristus. Nah, karena apa? Ya, ayat berikutnya menjelaskan bahwa Paulus mau mereka menikah lagi, tetapi tentu dengan orang yang di dalam Tuhan. Nah, itu tidak perlu ditulis di sini karena sudah ada di dalam 1 Korintus pasal 7, ya toh. 1 Korintus pasal firman Tuhan itu saling melengkapi. Nah, di 1 Korintus pasal 7 bebas menikah dengan siapa saja asal orang yang di dalam Tuhan percaya, katanya. Nah, di ayat ini dikatakan ya, lagi pula ya dengan keluar masuk rumah orang, ya nih katanya nih janda-janda muda justru harus diwaspadai dengan keluar masuk rumah orang. Mereka membiasakan diri bermalas-malas. Nah, ini ya, bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter. Ini kata meleter nih sekarang mungkin bahasa modernnya itu gosip gitu ya. Nah, menggosip dan ya mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas ya, mencampurin urusannya. Ini menggosip ya, cerita sana sini gitu, menceritakan kehidupan orang lain. Nah, ini bisa jadi. Mengapa? Karena ya kalau tidak ada tanggung jawab pekerjaan, ya no, dan kemudian banyak waktu santai, nah bisa kesana kemari, bisa ini ya, kalau banyak cerita ya pertama mungkin ya hal-hal yang baik-baik, tetapi kemudian nanti bisa makin hari makin menjurus ke hal-hal yang negatif gitu ya. Jadi menggosip. Karena itu katanya aku mau supaya janda dan janda yang muda kawin lagi. Nah, di sini katanya ya, mengapa di atas di situ dikatakan ini di ayat 11, tolaklah pendaftaran janda dan yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, katanya. Sedangkan di sini dikatakan karena aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, ya. Karena ini sesuatu yang relatif ya, yang relatif. Jadi kalau Anda menikah dengan seorang ya katakanlah seorang laki-laki yang sangat mengasihi Tuhan ya, sangat mengasihi Tuhan, ya tentu itu baik ya, itu baik. Tetapi kalau menikah lagi dengan laki-laki yang tidak mengasihi Tuhan ya, bahkan tidak di dalam Tuhan, sementara Anda mau mematuhi firman Tuhan untuk tunduk kepada suami, jadi Anda sekarang sepertinya menjeroboskan diri ke dalam satu lubang begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu di sini dikatakan ya, Rasul Paulus bilang ya oke, janda-janda muda biarlah mereka kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita ya, supaya mereka tidak punya alasan untuk memburuk-burukkan kita, janda dari gereja itu misalnya ya, atau orang Kristen ya, yang janda begini begitu dan lain sebagainya. Jadi yang harus dijaga itu adalah supaya ya nama Tuhan, ya nama kekristenan, nama gereja dan lain sebagainya terjaga dengan baik. Ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-15, karena beberapa janda telah terseret mengikut iblis. Nah, inilah ya, terseret mengikut iblis ya, mungkin ya menikah dengan orang yang di luar Tuhan. Oh, itu bisa bahaya sekali ya. Nah, kalau kamu menikah dengan orang yang di luar Tuhan ya, sementara sebagai istri harus tunduk kepada suami, itu buruk sekali ya. Itu sangat buruk, dan itu bisa membuat ya bahwa engkau mematuhi ini suamimu dan tidak lagi ini ya bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan Tuhan.
Itu bisa begitu. Dan ya mungkin malah bisa makin jauh dari Tuhan. Di sini dikatakan karena beberapa janda telah terseret mengikut iblis. Nah, jika seorang laki-laki atau perempuan, ayat 16 ya, yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, ya, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat, ya, sehingga dana jemaat bisa dipakai untuk ya penginjilan dan lain sebagainya, tidak habis untuk ini memelihara janda. Bayangkan kalau ada segerombolan janda gitu ya. Nah, oleh sebab itu di depan tadi itu syaratnya adalah yang melayani dengan baik ya. Jadi bukan sudah janda, sudah umur 59 begitu, 58 lalu datang ke gereja ya dan dipelihara begitu. Bukan demikian, tetapi yang sudah terbukti melayani Tuhan dengan baik di saat-saat atau lama sebelumnya begitu. Nah, di sini dikatakan kalau dia mempunyai, kalau di dalam ya di dalam jemaat ya ada laki-laki atau perempuan yang mempunyai anggota keluarga janda, hendaklah yang membantu mereka ya, supaya jangan menjadi beban bagi jemaat gitu. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Nah, mungkin pada zaman itu ada banyak janda dan ya di saat-saat tertentu ya sesudah Perang Dunia Kedua itu banyak janda. Dan memang ya di dunia ini di masa-masa tertentu bisa ada banyak janda dan gereja ya itu bertanggung jawab untuk memelihara janda yang mengasihi Tuhan waktu mudanya, sehingga ya tentu memiliki ini ya harus memiliki dana yang cukup ya untuk itu, tetapi ya tentu dalam kondisi hidup sederhana. Nah, kemudian kita sekarang lihat mulai dari ayat 17 dan katanya ini penatua-penatua yang baik pimpinannya. Ini gembala-gembala. Penatua atau gembala atau penilik. Penatua, gembala, penilik itu 3 sebutan untuk satu orang ya, satu jabatan itu. Penatua-penatua yang baik pimpinannya, yang melayani dengan baik, patut dihormati 2 kali lipat katanya. Nah, 2 kali lipat ini 2 kali lipat dari apa? Nah, di sini yang Rasul Paulus ya tidak menjelaskan. Sebenarnya di sini mengajarkan bahwa ya memang mereka patut sangat dihormati ya. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Nah, lihat ya, yang sudah dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar ya. Jadi itu harus dihormati 2 kali lipat. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya diberi honor gitu 2 kali lipat. Nah, tetapi honornya berdasarkan 2 kali lipat dari apa? Ya, apakah 2 kali lipat dari honor siapa begitu ya? Tidak jelas. Nah, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik ya. Dan lagi ya seorang pekerja patut mendapat upahnya. Oleh sebab itu menghormati 2 kali lipat di sini adalah menyangkut upah, karena di sini ya ini perikopnya berbicara tentang upah ini ya, tentang lembu yang mengirik yang perlu makan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya di sini mengenai penggajian penatua ya, atau gembala ini ya. Nah, kita sudah telusuri kitab Perjanjian Baru sampai di sini kita hanya dapatkan ini bahwa perlu dihormati 2 kali lipat, tapi 2 kali lipat dari apa? Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, saya menulis satu buku tentang sistem penggajian yang benar, yang alkitabiah. Judulnya Melayani Tuhan atau Perut gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum memiliki sistem penggajian yang benar, yang alkitabiah, gereja harus memiliki sistem kepemerintahan gereja yang benar dan alkitabiah dulu. Itu tidak bisa ini hanya kita mau sistem penggajiannya yang benar, tetapi yang lain-lainnya tidak benar gitu. Itu timpang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena di dalam Perjanjian Baru tidak diberikan patokan seorang gembala itu harus digaji dengan berapa ya atau bagaimana caranya. Di sini hanya dikatakan 2 kali lipat, tapi 2 kali lipat dari apa? Tidak dijelaskan. Maka kita telusuri sistem yang Tuhan pernah pakai. Sistem yang Tuhan pernah pakai. Di Perjanjian Lama, sistem yang Tuhan pernah pakai untuk menggaji pelayannya adalah
dia mengangkat pelayannya suku Lewi untuk khusus melayani dia, dan kemudian dia meminta, dia menetapkan 11 suku yang lain memberikan persepuluhan kepadanya, ini kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan 11 suku punya persepuluhan kepada suku Lewi. Nah, dari sini kita dapatkan satu ini petunjuk ya, bahwa kalau di zaman perjanjian baru ini Tuhan tidak menghapuskan persepuluhan, jadi jemaat tetap memberikan persepuluhan, bahkan lebih, karena kasih karunia Tuhan kepada kita lebih lebih dari persepuluhan maka yang menggembalakan jemaat ini, penatua-penatua yang pimpinannya baik, itu berhak mengambil 11 persepuluhan. Jadi berhak mengambil 11 persepuluhan. Oleh sebab itu sejak gereja berdiri sampai Tuhan datang, tidak perlu bicara soal gaji gembala. Tidak perlu dan malu sebenarnya itu dibicarakan, itu malu dan gembala juga tidak enak untuk mengungkit hal ini untuk dibicarakan, tidak enak, dan jemaat juga tentu tidak enak Nah, sama-sama nanti serba tidak enak. Oleh sebab itu Tuhan sudah menetapkan Tuhan memakai cara pokoknya 11 persepuluhan. 11 persepuluhan boleh diambil oleh gembala. Nah, tidak boleh ambil seluruhnya ada gereja yang gembalanya ambil semuanya Waktu pergi berangkat ke gereja hari Minggu atau bawa tas besar nah jasnya semuanya ditaruh di dalam di situ. Orang tanya, apa isinya Pak Pendeta? Oh, dia bilang itu jasnya. Nah, waktu pulang itu kopernya diisi persembahan persepuluhan, jasnya dipakai gitu Jadi ini banyak tipu muslihat di dalamnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus itu tidak benar kalau seluruh persepuluhan semuanya itu diambil oleh gembala. Itu tidak benar Karena di dalam Alkitab ada petunjuk 11 suku membiayain satu suku. Jadi gembala hanya berhak ambil 11 saja. Dan kalau kita lihat sistem penggajian yang banyak dipakai oleh gereja yang hasil pemikiran manusia. Saya katakan itu hasil pemikiran manusia, penuh dengan kelemahan penuh dengan kelemahan. Gereja-gereja, saya tahu gereja-gereja Tionghoa karena saya pernah ada di dalamnya, yang memakai sistem di mana majelis yang rapat tentukan gaji gembalanya berapa. Ini sistem ini sekarang sedang menjerumuskan gereja Tionghoa ini mereka bunuh diri pelan-pelan sekarang, Mengapa? Karena dengan sistem ini menyebabkan majelis semuanya merasa bahwa merekalah pemilik gereja. Mereka pemilik gereja, dan gembala mereka itu hanyalah karyawan yang mengawinkan orang, menguburkan orang, membaptiskan orang, macam begitu Selebihnya mereka yang kendalikan gereja itu. Karena apa? Karena mereka lah yang menentukan gaji gembalanya itu. Nah, ini sangat buruk sangat buruk. Menyebabkan apa? Pemuda-pemudi di gereja mereka tidak mau menjadi hamba Tuhan. Kalau menjadi majelis mau, jadi hamba Tuhan jangan, tidak mau. Bahkan anak hamba Tuhan pun tidak mau jadi hamba Tuhan lagi. Lihat macam begitu. Makin hari makin kekurangan hamba Tuhan. Itu baik apa buruk? Oh buruk sekali Ada lalu ada gereja-gereja yang sistemnya sinode yang menentukan sistem jenjang gaji sesuaikan dengan tingkat pendidikan S1, S2, S3. Dan tahukah Anda bahwa inilah yang memacu hamba-hamba Tuhan itu mencari titel mengejar titel sehingga beli ijazah dan lain-lain sebagainya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali sistem penggajian tidak benar, tidak sesuai dengan Alkitab, dia membawa efek yang sangat-sangat buruk terhadap gereja secara jangka panjang. Nah, kita lihat di sini kemudian di ayat yang ke-19, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Nah, Timotius ini adalah gembala senior di lingkungan karena dia menggembalakan di Efesus, sedangkan di Efesus ada sekolah teologi, pasti banyak muridnya yang keluar sudah melayani di mana-mana. Nah, seringkali di
dituduh, katanya, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Nah, itu benar, ini harus dipegang ya. Kalau tidak ada saksi lebih dari 1 orang, ya itu tidak boleh diterima gitu ya. Nah, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain pun jadi takut ya, ikut ini ya, merasa takut. Nah, ini bagaimana? Apakah ini bertentangan dengan yang Tuhan Yesus ajarkan di Matius pasal 18? Kalau ada orang bersalah, tegur dulu 4 mata. Nah, ini hal yang kita pertimbangkan. Kalau ini ya, kita pertimbangkan bahwa ini kesalahan yang semua orang mesti tahu ya, semua orang mesti tahu. Lain kali jangan ada lagi yang bikin kesalahan macam begini. Nah, itu harus ditegur di depan semua orang ya. Ditegur di depan semua orang. Tetapi ini kalau kesalahan dia sendiri ya, dia jatuh ke dalam dosa, kita tegur dia 4 mata. Kalau dia bertobat ya sudah, sesuai dengan apa yang ditetapkan di Matius pasal 18 ya. Nah, kemudian di sini dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak ya. Jadi sampai dipesankan di hadapan Yesus Kristus dan malaikat-malaikat pilihannya. Malaikat-malaikat pilihannya itu adalah malaikat-malaikat yang nanti akan datang bersama dengan Tuhan Yesus menghakimi dunia ini ya. Jadi ini malaikat yang akan mengiringi Tuhan Yesus datang pada waktu kedatangannya untuk menghakimi dunia ini. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka ya. Jadi Rasul Paulus mau Timotius betul-betul ya memperhatikan petunjuk yang dia berikan ini dan menegakkannya di jemaat supaya jemaat jadi baik, jemaat jadi penuh kesaksian ya. Kemudian dengan tidak memihak ya, dengan tidak memihak. Jadi adil ya. Adil dalam segala hal, kita tidak memihak, kita hanya memihak kebenaran, memihak pada yang benar ya. Jadi inilah kredibilitas ya, inilah keagungan, inilah ya kesaksian dari seorang pemimpin yang baik, yaitu tidak memihak ya, melainkan berusaha untuk memperbaiki semuanya. Ayat yang ke-22, janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain ya. Jagalah kemurnian dirimu. Nah, janganlah ini penumpangan tangan ini adalah meneguhkan atau mentabiskan orang ya. Mentabiskan orang. Harus hati-hati, orangnya betul-betul layak, orangnya betul-betul ini di hadapan Tuhan sungguh-sungguh ingin memelihara iman dengan baik dan hidup yang sepadanan dengan Injil, sehingga ketika kita ikut menumpangkan tangan ke atasnya ya, kita tidak terseret-seret ke dalam ya, ke bawah dosanya, katanya begitu ya. Kemudian di ayat yang 23, jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, ini bukti bahwa di akhir-akhir pelayanan Rasul Paulus, mereka tidak membuat mujizat lagi ya, membuat mujizat. Karena apa? Karena kerasulan mereka sudah diterima, karena semua yang mereka ajarkan sudah dilihat sebagai itu adalah perintah Tuhan. Jadi mujizat ya, kuasa melakukan mujizat diberikan adalah untuk meneguhkan pemberitaan mereka pada awal pelayanan mereka, untuk membuktikan bahwa mereka itu rasul. Ketika kerasulan mereka itu sudah diterima, yang mereka tidak banyak melakukan mujizat lagi. Lihat di sini, Timotius sakit, Rasul Paulus tidak berkata, ini saya kirim sapu tangan saya, tempelkan ke perut kamu, dia akan sembuh, atau ini minyak urapan. Enggak ya, tidak demikian ya, itu bisa kacau ya. Dan di sini Rasul Paulus minta supaya Timotius, kalau ya ini jangan minum air saja, tambahkan sedikit anggur karena pencernaanmu terganggu. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia memperlakukan anggur di sini sebagai obat ya, obat ya, yang bisa menyehatkan ini pencernaan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kemudian di ayat 24, dosa beberapa orang menyolok, katanya, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikianlah perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Nah,
Pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ketika kita hidup di dunia ini, memang kita kadang melihat ya, ada orang yang berdosa dan sangat menyolok katanya, sehingga sepertinya mendahului mereka ke pengadilan. Dan ada orang yang berbuat baik tetapi tidak itu kentara ya. Dan semuanya itu akan nyata ketika Tuhan datang. Oleh sebab itu, kita perlu ya melakukan segala sesuatu sambil memandang kepada Tuhan, karena kita lakukannya bukan untuk dipuji oleh manusia, tetapi kita lakukan semua itu untuk nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami selesai membahas 1 Timotius pasal 5, surat Rasul Paulus kepada Timotius. Tuhan, terima kasih, semua nasihatnya baik bagi kami dalam kami berjemaat. Kiranya Tuhan menolong supaya kami dapat berjemaat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.